Parah Musliadi. Saya melihat calon pedofil. Iya itu pedofil itu. Apalagi masih bocah kayak gitu, bocil. Aduh. Tapi ada loh. Profesor saya dulu waktu saya kuliah S2, itu istrinya beda 18 tahun dengan istrinya. Ini serius terjadi. Jadi ibaratnya kalau dia SMA, istrinya masih umur 1 tahun. Ada sih. Cinta tidak memandang umur. Yakin? Betul, Pak. Cinta Mungkin. tidak memandang usia. Yakin. Kalau udah 90-an gimana? Gimana Musliadi? Kurang apa lagi saya, Pak? Kamu kan udah dibilang, kamu itu kurang action, kurang nekat. Dalam lantai lah, Pak. Saya loncat dari lantai 2, Pak. Selalu. Makanya jangan cari jauh-jauh, yang dekat aja banyak kok. Dekat loh, Pak. Udah dekat kali, Pak. Iya, Pak. Tapi ditolak, Pak. Hana? Bukan Hana, Bambang. Michelle? Bukan Michelle juga. Jessie berarti. Jessie? Bukan, Pak. Adalah itu, Pak. Ya udah pasti Ya? iya lah itu. Enggak. Ya udah, sama Hafirin. Oh iya. Ya. Fix sama Afirin. Oh, tidak, Bapak. Tidak bisa. Tidak bisa gitu, Pak. Aduh. Oke. Udah, ini aja. 5 menit lagi persiapan ya untuk yang misal. Saya akan jadikan misal dulu. Coba misal kamu share screen. Misal kamu coba share screen. Bisa kan? Oke, bisa. Karena update terbaru kalau nggak salah bisa itu update, langsung share screen spotlight-nya. Bisa kan? Oke. Silakan kamu ambil alih. Saya cuma memperhatikan aja. Terserah kamu mau ngapain, mau bahas apa terserah. Yang penting waktu dan tempat saya kasih. Usahakan yang jangan bikin ngantuk ya, karena laki-laki di sini banyak yang suka ngantuk ya. Sip. Siap nggak tuh? Dicuekin saya. Saya Bapak ada pelihara Sakit anjing itu, suruh Pak. duduk kan, sit. Sakit itu. Dicuekin saya. Memang senasib kita Musliadi. Emang kalau dicuekin itu sakit hati ya Musliadi ya. Sekarang Bapak Perih, mengerti Pak. kan, Pak? Oh, iya udah seperasaan kita Musliadi. Ini mau nangis nih, Pak. Ditahan aja nih, Pak, karena hujan. Astaga. Ya udah deh. Yuk silakan. Misal saya dengar selanjutnya saya serahkan ya. Pak Nika, Apa? Iya kenapa? Bowen izin telat Pak. Iya nggak apa-apa. Kok harus kamu pelan bilang kamu emang siapanya Bowen? Pacarnya. Wah, ini mencurigakan ini. Bahaya ini. Bantu bilangin aja Pak. Apalah. Nggak usah dibantuin. Kamu emang siapanya kecuali kamu bilang, Pak, Handa izin Pak. Nah, boleh. Tapi kalau Bowen kamu izinkan nanti janganlah. Ya. Oke? Silakan, Michelle. Michelle nggak usah grogi ya. Slow, santai saja. Nggak usah terlalu formal juga nggak apa-apa. Yang penting santai, slow, ya. Oke? Oke, silakan. Selamat sore semuanya. Selamat sore juga, Mari Pak. Michelle. Sore. Lagi makan, Bapak.
Sore, Kali Michelle. ini kelompok kami bakal menjelaskan tentang model basis data relasional. Dan cukup sama seperti yang sebelumnya, Handa sudah jelaskan. Dasarnya sih mirip, Pak. Dan di kali ini kami akan menjelaskan tentang yang pertama, konsep relasi. Yang kedua, view logic dari data. Yang ketiga, konstruksi logik baris, tuple, dan kolom atribut sebuah tabel. Ini nanti akan ada. Lalu ada hubungan antar tabel, operator basis data relasional, redundansi data, dan pengindeksan data. Nanti bakal ada tanya jawab juga, jadi ya feel free to ask us. Oke, jadi yang pertama, model data relasional itu memudahkan desainer untuk fokus pada perwujudan logika dari data dan relationship yang dimiliki. Tahu lah, relationship itu relasi atau hubungan. Dan sebenarnya untuk tidak memusingkan detail penyimpanan secara fisikal, jadi lebih praktis dan lebih simple. Contohnya seperti mobil otomatis dan mobil manual. Kita tahu kan perbedaannya, mobil otomatis kan giginya lebih simple, lebih sedikit, jadi tidak begitu memusingkan. So, relasi adalah tabel dua dimensi berisi baris dan kolom, ya tabel biasa, yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, baris berisi data mengenai sebuah entity, kolom berisi data mengenai atribut dan entity nanti akan dijelaskan oleh Anthony. Sel dalam tabel berisi sebuah nilai tunggal, yang berarti di dalam satu sel itu cuma boleh ada satu nilai. Kemudian semua data dalam sebuah kolom berjenis sama, jadi nanti bakal ada. Setiap kolom memiliki sebuah nama yang unik biar bisa membedakan. Urutan kolom dan baris tidaklah penting, jadi boleh acak saja. Dan tidak ada dua baris yang memiliki kumpulan data yang bernilai identik. Berarti harus beda kedua baris itu. Mau semua baris. Dan selanjutnya akan saya lemparkan kepada Anthony. Oke, selamat malam semuanya. Malam, Ton. Selanjutnya saya akan menjelaskan Malam, Ton. Malam, Aldi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang entitas, atribut, dan tabel pada model basis data relasional. Yang pertama ada entitas. Entitas itu mencakup beberapa orang, tempat, kejadian, atau sesuatu yang kita gunakan dalam menyimpulkan data. Contohnya seperti dalam universitas, itu entitasnya ada mahasiswa, fakultas, dan jurusan. Dan contoh kedua pada kantor itu ada pegawai, meja, kursi, dan aktivitas. Yang kedua ada atribut. Dalam setiap entitas itu memiliki sifat-sifat khusus yang disebut atribut. Contohnya pada entitas mahasiswa terdapat atributnya itu adalah NIM, nama tanggal lahir, alamat, wali, dan IPK. Dan contoh keduanya ada mobil, merek, jenis, bahan bakar, tahun pembuatan, dan harga. Selanjutnya. Yang ketiga ada tabel. Pada sebuah kelompok entitas saling-saling berhubungan menjadi sebuah himpunan entitas yang disebut dengan tabel. Contohnya himpunan entitas mahasiswa yang berisi seluruh entitas mahasiswa yang disebut tabel mahasiswa juga. Istilah himpunan entitas dan tabel memiliki arti yang hampir sama. Meskipun tidak semua tabel memiliki relasi yang seringkali istilah tabel disebut juga dengan relasi. Istilah tabel dan relasi digunakan secara bergantian dengan maksud yang sama. Selanjutnya, ini adalah contoh tabel relation employee. Pada tabel ini terdapat atribut key-nya employee number, first name, last name, department, email, and phone. Ini salah satu contoh tabel relasional yang sempurna atau sesuai dengan karakteristik relasi tadi. Selanjutnya, ini adalah contoh tabel non-relasional dengan banyak nilai dalam satu sel. Karena pada kolom atribut font terdapat satu sel terdapat 3 nilai. Kan tadi dijelaskan karakteristik pada relasi itu kan setiap sel memiliki satu nilai. Selanjutnya, ini salah satu contoh tabel non-relasional dengan kolom isi nilai berbeda. Pada kolom email terdapat
fax and home itu tidak sesuai dengan kolom email karena berbeda nilainya sama email tersebut. Selanjutnya, pada format deskripsi relation terdapat nama relation itu atribut key-nya pada kolom pertama, kolom kedua dan seterusnya sampai kolom ke N. Contohnya entitas employee itu atribut key-nya terdapat employee number, first name, last name, departemen, email dan phone. Disebut juga sebagai relational schema yaitu perwujudan tabel database dalam bentuk teks di mana setiap tabel dituliskan namanya diikuti dalam daftar atribut dalam tanda kurung. Selanjutnya adalah pemakaian istilah. Dalam pemakaian istilah itu adalah tabel, row, column itu termasuk dalam user, file record, file itu termasuk dalam programming, relasional tuple dan atribut itu termasuk dalam model relasional. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Metadona. Tunggu Pak, sorry Pak. Yang akan saya jelaskan adalah jenis-jenis kunci atau Inggrisnya bisa dibaca key. Selanjutnya, silakan. Sebuah key adalah salah satu atau lebih kolom dalam sebuah relation. Relation bisa diartikan sebagai hubungan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengidentifikasikan sebuah baris. Selanjutnya, seperti yang bisa kalian lihat, contoh tabel di depan muka kalian ini bisa dilihat. Ini dibedakan menjadi dua, unique key dan non-unique key, yang artinya bisa diartikan QWERTY menghasilkan satu baris yang unik dan non-unique key QWERTY menghasilkan lebih dari satu baris. Selanjutnya, composite key. Sebuah key yang terdiri dari dua kolom atau sebuah key yang terdiri dari dua atau lebih atribut disebut last name, department, first name, department. Kandidat key yang secara unik mengidentifikasikan setiap baris dalam sebuah relation. Kandidat key kolom atau composite key. Dan akan dilanjutkan oleh Winston. Silahkan Winston. Selamat sore Pak. Saya akan menjelaskan primary key. Jadi primary key adalah kandidat key yang telah dipilih sebagai key utama yang akan digunakan oleh BMS. Unik mengidentifikasikan setiap baris yang di dalam sebuah relasi atau relation. Jadi lebih tepatnya itu primary key adalah suatu nilai dalam basis data yang digunakan untuk mengidentifikasikan dalam tabel. Next. Perhatikan deskripsi relation berikut. Contoh, employee number, first name, last name, department, email, phone, yang bisa menjadi candidate key. Employee number adalah unique key, email adalah unique key, composite key yaitu first name, last name, department name adalah unique key juga. Next. Yang layak menjadi primary key adalah employee number, sehingga deskripsi tulisan sebagai berikut. Di bawah employee number ada garis, karena dia primary key. First name, email, phone, mungkin tidak. Selanjutnya. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mustiadi. Baiklah, selamat malam teman-teman semua, serta Bapak di tempat. Saya akan menjelaskan surrogate key dari surrogate key. Surrogate key adalah sebuah kolom dengan identifier unik yang ditambahkan oleh DBMS. Apa itu DBMS? DBMS adalah System Management Database. Atau Database Management System adalah merupakan suatu sistem software yang memungkinkan user mendefinisikan atau membuat dan memelihara serta menyediakan akses terkontrol terhadap data.
Jadi surrogate key ini adalah sebuah kolom dengan identifier unik yang di BMS tadi, sebuah tabel untuk menjadi primary key. Key yang digenerate dari program biasanya menggunakan auto index number. Di kolom pertama dalam database digunakan menghasilkan angka secara berurutan. Key ini tidak ditampilkan dalam aplikasi ataupun ke user. Lalu nilai unik pada surrogate key diberikan oleh DBMS setiap kali sebuah baris dibuat dan nilainya tidak pernah berubah. Next. Contoh, misal ada relation dengan deskripsi sebagai berikut yang dilampirkan. Property dalam kurung, street, city, state, zip, dan owner ID. Untuk memudahkan, maka surrogate key sebagai primary key, sehingga deskripsi relation menjadi property, property ID, street, city, state, zip, owner ID. Lalu, lebih mudahnya, surrogate ini mirip-mirip dengan primary key. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Widianto. Oke. Tadi sudah dijelaskan ada 5 key totalnya. Yang pertama itu composite, yang kedua candidate, yang ketiga primary, yang keempat surrogate. Yang kelima ini ada foreign key atau key asing. Nah, foreign key ini adalah atribut yang menjadi primary key pada relation yang pertama, dan bila digunakan pada relation yang kedua, maka atribut yang di relation kedua itu disebut foreign key atau kunci tamu. Untuk lebih simpelnya gini, foreign key itu adalah suatu atribut untuk melengkapi hubungan yang menunjukkan ke induknya. Itu artinya field atau kolom pada tabel merupakan kunci tamu dari tabel lain. Next, untuk contohnya ini. Misalkan terdapat 2 relation dideskripsikan sebagai berikut. Untuk relation yang pertama itu ada employee dengan kolom employee number, first number, last name, department, email, dan phone. Untuk relation yang kedua itu department, kolom yang pertamanya department name, budget code, office number, department phone. Bila atribut department pada employee berelasi dengan atribut department primary key-nya pada departemen, maka departemen pada employee menjadi foreign key milik departemen. Jadi secara singkatnya mudah dipahami, foreign key itu menunjukkan anaknya dari induknya. Bila dalam satu relationship, misal employee-nya itu ada primary key dan sisanya itu unique key-nya, misalkan yang di unique di relation employee ada key department. Nah, di relationship keduanya itu primary-nya sama. Itu yang dinamakan foreign key, yang menunjukkan induknya itu yang di departemen. Oke, next. Nah, jadi udah di-highlight, lebih mudahnya itu employee itu yang dicetak miring itu foreign key-nya. Yang dicetak garis itu primary key-nya. Nah, terus ada lagi satu, nanti saya jelaskan. Departemen pada employee harus ada dalam departemen name pada departemen. Kalau tidak ada, nanti database-nya akan hilang atau tidak cocok atau error gitu. Next. Nah, ini yang disebut referential integrity constraint. Referential integrity constraint itu adalah suatu cara untuk menjaga konsistensi data antara tabel yang saling berelasi. Jadi antara foreign key yang pertama dengan primary key yang di relationship yang pertama harus ada. Jika tidak ada, maka tidak konsisten antara data. Jadi bisa hilang atau tidak cocok. Dan juga integrity ini juga menjaga supaya null value tidak diperbolehkan pada primary key dan sedapat mungkin harus dihindari. Null value itu 0 ya, berarti oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jeki Sanjaya. Oke, aku boleh take over ini ya, screen share-nya biar mudah dijelaskan. Oke, udah kelihatan nggak?
Oke, selamat malam semuanya. Nama saya Jaki Sanjaya. Materi yang akan saya jelaskan pada malam ini adalah null value. Nah, null value itu adalah keberadaan null value dalam sebuah tabel biasanya adalah indikasi akan buruknya rancangan database. Null value bisa digunakan sembarangan. Bila digunakan sembarangan dapat menyebabkan masalah karena memiliki beberapa makna. Misalnya sebuah null value dapat berarti yang pertama nilai yang tidak diketahui dari atribut, nilai yang diketahui dari atribut namun hilang. Yang ketiga, sebuah kondisi yang not applicable. Jadi bisa disimpulkan null value itu sebenarnya dia tuh beda dengan nol. Kalau nol itu dia ada dan datanya juga ada, yaitu nol. Kalau null value itu datanya ada, cuman dia tidak datanya itu kosong, tidak dideklarasikan. Jadi perbedaan antara nol dengan nol itu ada gitu loh. Oke, kita lanjut ke sebelah. Nih, nol. Ini tidak perlu. Oke. Misal ada tiga relation dideskripsikan sebagai berikut. Nah, jadi saya buat tabelnya dulu. Saya buat tabelnya. Nah, dengan dua referential integrity constraint. Nah, apa sih ini referential integrity constraint? Nah, tadi udah dijelaskan. Lebih tepatnya integrity constraint ini adalah sebuah fungsi yang mana menjaga database dari kerusakan yang tidak disengaja dengan memastikan setiap perubahan itu tidak akan berpengaruh dengan konsisten data. Nah, apa sih constraint itu? Contoh-contohnya, contoh fungsi-fungsinya itu contohnya nih satu, not null, dan kedua primary key dan unique. Ini salah satu beberapa contohnya. Yang lain masih banyak sih. Dan kita jelaskan dulu apa itu not null. Nah, not null itu berarti datanya itu tidak kosong. Misalnya di customer last name yang seharusnya itu di customer last name di sini ada tampannya dan font di sini seharusnya ada 0823. Itu yang dimaksud dengan not null. Jadi data itu tidak boleh kosong. Jika terus kedua primary key. Nah, apa itu primary key? Kita primary key dan unique. Kedua ini memiliki ketergantungan. Berkaitan dua. Coba kita lihat ke sini. Primary key dan unique. Nah, di dalam tabel ini kita dapat lihat kalau primary key-nya itu adalah customer number. Customer number ini adalah primary key dari tabel ini. Tabel kemudian kenapa itu unique? Itu berkaitan dengan primary key, bisa kita lihat dari sini. Customer number pertama memiliki 100, ini sebagai primary key-nya. Customer 2, 200, 3, 300, 4, 400, dan sebagainya. Nah, kenapa harus unique? Nah, kenapa harus unique? Bisa saya jelaskan jika misalnya customer pertama itu 100 dan customer kedua itu 100. Jika kita sebagai operator datanya ingin mencari si customer pertama yang mana ID-nya kan 100, nomornya 100. Tapi ketika kita cari 100, yang keluar itu dua orang itu pertama dan karena sama-sama memiliki customer number 100. Bisa jadi datanya error. Oke, kembali lagi ke tabel awal. Nah, kita lihat dengan dua differential integrity constraint. Customer number pada enrollment. Customer number ini pada enrollment. Customer number pada enrollment harus ada dalam customer number pada customer. Customer number pada customer. Nah, ini nih harus ada berkaitan gitu. Jadi misalnya sini 100, di sini juga 100. Di sini juga boleh ditambahkan misalnya 400. Maaf. Di sini kalau kita tambahkan 400, tetapi di enrollment yang nggak ada 400, itu tidak bisa karena customer kita cuma ada 3 orang, tetapi di sini ada 1 orang lagi 400. Jadi itu tidak bisa. Itu akan menyebabkan kerusakan dari data kita. Kedua, course number pada enrollment harus ada dalam course number pada course. Course number pada enrollment. Course number-nya 01, 02, 03. Dan harus ada dalam course number pada course. Course number pada course. Nah, course number pada course ini kita sudah deklarasikan. Yang pertama ini back end, kedua ini front end, 3 React Native. Nah, jadi di sini nih wajib 01, 02, 03. Antara 3 itu saja. Jadi misalnya kalau kita deklarasikan 04, kita nggak bakal nemu nih course-nya itu apa gitu.
nggak ada deklarasikan 04 itu sebagai apa gitu. Nah, itu sih cara integrity constraint menjaga data supaya tidak rusak. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Lanjut, Michelle. Ketergantungan fungsional. Oke, sip. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Jeki Hindrawan. Topiknya adalah ketergantungan fungsional atau disebut juga dengan functional dependencies. Next. Jadi apa sih functional dependencies atau ketergantungan fungsional itu? Itu adalah suatu kondisi di mana satu atribut atau beberapa atribut dari suatu relasi yang keberadaannya bergantung pada atribut lain. Kita misalkan next. Misalkan kalau kita mau beli permen, untuk tahu harga permen itu kita harus tahu dulu jumlah permen yang mau kita beli. Nah, di sini satuan harga permennya itu berharga 100. Nah, jadi kalau dihitung dengan rumus harga permen sama dengan jumlah permen dikali 100. Secara fungsi, maka harga permen tergantung pada jumlah permen yang dibeli. Nah, hal ini dinyatakan sebagai functional dependency yang dituliskan jumlah permen determinan harga permen. Nah, di situ juga dijelaskan next. Bila dimodifikasi menjadi harga total itu sama dengan jumlah unit dikali harga unit, di mana harga total bergantung pada jumlah unit dan harga unit. Nah, jumlah unit, harga unit ini determinan dari harga permen. Nah, disebut juga di situ composite jumlah unit dan harga unit yang sudah disebut sama metadona tadi adalah determinan untuk harga total. Nah, di sini ada contoh di mana tabel ini, nama barang ini kita bisa dapat ketika kita tahu kode barangnya. Nah, kode barang secara fungsional menentukan nama barang. Untuk kode barang yang sama dan nama barang juga sama, sehingga kode barang disebut sebagai determinan dari nama barang. Functional dependencies ini nantinya dapat digunakan untuk menentukan atribut mana sebuah relation yang menjadi kandidat key untuk primary key. Di contoh selanjutnya, nah, di sini employee number itu determinan dari first name, last name, departemen, email, phone. Dan composite last name dan departemen adalah determinan dari employee number, first name, email, phone. Composite first name, last name, dan departemen menjadi determinan dari employee number, email, dan phone. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Valentino Lee. Baiklah, selamat malam. Saya akan menjelaskan tentang relationship data relasional. Yang pertama, 1:M dan M/1 relationship adalah permodelan relasional yang ideal. Jenis relationship ini yang seharusnya menjadi norma dalam rancangan database relasional. Yang kedua, 1:1 relationship biasanya jarang terjadi dalam rancangan database relasional. Yang ketiga, M/N relationship tidak dapat diimplementasikan dalam model relasional. Selanjutnya, M/N relationship dapat diubah menjadi 1:M per M/1 relationship. Jadi yang relationship yang bagus itu yang 1:M dan M/1. Kalau 1:1 relationship itu jarang terjadi. Dan M/N relationship itu tidak bisa. Yang kalau bisanya itu 1:M dibagi M/1 relationship. Lalu ada indeks. Indeks merupakan sebuah pengaturan yang terurut yang digunakan secara logika mengakses baris dalam sebuah tabel. Lalu ada komponen indeks. Bisa kita lihat di sana ada painting table index. Isinya adalah painter name atau index key. Lalu ada pointers to the painting table rows. Yang pertama painter name itu ada 123 dan 126. Di painting table-nya ada painting name,
painting title, dan painter 6, sorry. Painting 6-nya itu 1338, 1339, 1340, 1341, 1342. Lalu painting title-nya ada Down Thunder, Vanilla Rose to Nowhere, Tired Flounders, Hasty Exit, dan Plastic Paradise. Lalu painter 6-nya itu ada 123, 123, lalu ada yang 126. Kenapa bisa berbeda? Karena di sini ditunjukkan di painter 6 atau index key-nya itu untuk baris 1, 2, dan 4. Dari panahnya sudah ditunjukkan. Kalau painter 6 itu ngarahnya ke baris 1, 2, dan 4. Itu mengapa dia ada yang 123 dan 126. Kalau painter 6 126 kan dia ngarahnya ke baris 3 dan 5. Oke. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang mau bertanya, silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau izin ke WC boleh, Pak? Apa? Izin ke WC, Pak. Pertanyaan. Jangan lupa siram. Aldi, jangan pancing saya, Aldi. Mau ke WC bentar, Pak. Udah kebelet, Pak. Izin ya, Pak. Hati-hati nanti ditemenin Nafirin, kamu kapok kamu. Ayo ya, ada yang bertanya? Soalnya ini materi ada yang masuk soal UTS saya ya. Jadi kalau misalkan kalian tidak paham materi ini, nanti UTS walaupun take home ya, cuman ya kalian kalau nggak ngerti ya nggak dapat juga kan rugi ya kan. Ada yang bertanya? Saya ingin bertanya. Oke, tunggu saya catat dulu. Atau gini lah ya, biar ke depannya misal tolong bantu saya ketua kelompok untuk selanjutnya ya. Jika ada yang bertanya, nanti ditulis pakai kertas, boleh saya minta tolong misal. Yang bertanya catat namanya ya. Nanti dikasihkan ke grup, foto aja di grup ya. Nanti kelompok selanjutnya juga seperti itu. Kalau misalkan ada yang bertanya, silakan dicatat namanya di kertas ya. Oke, silakan Handa. Saya Handa dari kelompok 1 ingin bertanya untuk soal tentang relationship tadi yang hubungan ya, ada 1M banding M1 di antara 3 hubungan itu bisa dijelaskan lebih detail nggak perbedaannya? Terima kasih. Oke, bentar ya. Misal. Teman-teman. Oke, ini ya pertanyaannya tadi. Iya. Jadi kayak yang tadi saya jelaskan, relationship itu yang bagusnya itu yang 1 banding M dan M banding 1. Kalau dia 1 banding 1 itu jarang terjadi. Karena nanti datanya itu bisa rusak kayak yang dijelasin sama Jaki tadi. Kalau M banding N itu tidak bisa diimplementasikan dalam model relasional. Selanjutnya M banding N itu diubah menjadi 2, 1 banding M per M banding 1. Kalau dalam bentuk tabel kayak mana ya dilihatnya ya? Dia bentuk relationship-nya udah yang ideal tuh kayak mana, sama yang bedanya sama yang 1 banding 1 sama N banding N itu? Oke, bentar ya. Sekalian menunggu Valentino menjawab, saya kasih bocoran ke Valentino dan yang lain.
1:1 itu ibaratnya emang jarang terjadi bukan berarti tidak pernah terjadi. Contoh ya, satu laki-laki kan cuma bisa memiliki satu perempuan. Nah, itu berarti terjadi. Tabel laki-laki dengan tabel perempuan itu kan satu tabel laki-laki, satu tabel perempuan. Tabel laki-laki itu isinya misalnya Valentino, Vincent, Jackie, Petrus, Andrea, Bowen, Musliadi, Afirin, itu contoh laki-laki. Yang tabel perempuan contohnya Michelle, Anda, Jessie, Widya, itu contoh tabel perempuan. Jika direlasikan, relasi itu artinya adalah dihubungkan, berarti kalau ada hubungan di antara dua tabel ini, maka hanya bisa terjadi one to one atau 1:1. 1:1 ya, satu laki-laki hanya bisa memiliki satu perempuan. Contoh seperti itu ya. Nah, contohnya mungkin yang lain banyak, cuman ini jarang terjadi. Itu tambahan aja. Karena ini menarik loh 1:1 ini. Silakan Valentina kalau ada penjelasan yang lain. Belum Pak, masih butuh waktu. Oke, silakan. Nanti kalau udah selesai ngomong ya. Jadi seperti itu. Pak. Jadi kalau satu to many to many, sebenarnya saya nggak tahu ya apakah ini salah atau benar atau salah, saya nggak tahu juga. N itu apa, Valentino? Ya Pak. N itu apa kepanjangannya? N itu variabel Pak. Itu kan ada M, ada N, ada 1. M itu apa kepanjangannya? N atau apa kepanjangannya? Kalau M to N itu many to many Pak. Berarti MM dong. M to N Pak. Coba misal kamu kasih kontrol saya. Oke. Ini kan ada kok lewat yang tadi. Yang tadi. Oh. Oke. Tunggu. Oke, nih. Ini M1 many. M itu many kan, Valentino? Ya, Pak. Oke. 1 ya kan? Ini M ini many kan? Many itu artinya banyak kan? Ya. Kalau N ini? Kalau N 0. Asal jemput aja. 0. Jadi saya perjelas ya. Nggak tahu saya kalau misalkan istilahnya, karena ini adalah istilah yang tidak dibakukan dan banyak juga buku yang membahas tentang relationship. Salah satunya Rosa, Junadi, Supriyadi, apa banyak buku-buku yang, tapi yang paling terkenal biasanya Rosa. Yang biasanya adalah one to many, one to one, many to many. Ini sebenarnya many, banyak ke banyak. Gitu. Jadi hubungannya adalah tadi benar yang dibilang sama Anda. Karena ini saya menjelaskan ini juga, saya mau bertanya ini karena saya nggak tahu ini juga, karena di buku saya juga nggak pernah nemu yang N. Mungkin typo mungkin di slide saya yang waktu saya buat seperti itu. Jadi kebawa ke sini gitu. Mungkin ya. Yang one to many ini adalah satu ke banyak. Contoh, tabel pembelinya misalnya Andika. Yang banyaknya misalnya tabel barang belanjaan atau keranjang atau chart. Atau barang keranjang. Jadi tabel keranjang itu isinya barang. Satu pembeli yang namanya Andika di tabel pembeli bisa jadi mempunyai banyak garis ke tabel keranjang.
Jadi bisa jadi dia mempunyai 5 produk di dalam satu keranjang. Jadi itu yang disebut dengan one to many. One to one saya udah jelaskan tadi. Many to many bisa jadi banyak feel atau banyak misalnya gini, saya tabel Andika atau tabel konsultan namanya Andika. Terus ada namanya customer. Jadi customer itu bisa mempunyai banyak konsultan. Konsultan juga bisa mempunyai banyak customer. Realitanya seperti itu, ya kan? Kan ada tuh orang yang kalau misalkan bangun gedung kan nggak satu konsultan, bisa jadi 5 konsultan kan? Di dalam satu konsultan bisa jadi dia punya banyak customer seperti itu. Itu disebut dengan hubungan tabel many to many. Gitu. Anda paham? Kalau yang maksudnya diubah menjadi 1:M atau maksudnya itu ya. 1:M maksudnya? Itu maksudnya bukan per tapi atau kan, Pak? Ya. Ya atau. Yang di bawah. Oke. Atau. Oke, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Kok langsung di-close-kan ya? Misal langsung di-close-kan. Parah, Pak. Misal kayaknya misal marah dia, Pak. Disconnect dia kayak Pak. Oh, dia disconnect. Connect ya. Iya. Terpental dia, Pak. Terpental itu. Misal. Saya nggak punya pula slide-nya itu pula, masalah slide-nya nggak di tangan saya. Pendi sudah makan. Anggotanya wakilnya siapa? Udah. Kayak Jeki Sanjaya kayaknya wakilnya deh. Ya. Iya, Pak. Jeki Sanjaya wakilnya. Betul sekali. Karena kayaknya Jeki Sanjaya saya lihat juga paham tentang slide-nya. Jadi Jeki Sanjaya, please. Wah. Boleh. Hear me. Jeki Sanjaya. Sebentar, Pak. Oke. Sudah. Nah, ya kan saya yakin karena Jeki Sanjaya ini adalah saya yakin kontribusinya di kelompok juga besar nih kayaknya ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Pak. Jeki Sanjaya wakilkan Misal ya. Misal kayaknya lagi jaringan lagi keluar. Silakan diwakilkan. Jeki Sanjaya. Ya, apa ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilahkan teman-teman. Jeki sudah makan? Belum, lapar. Kan tadi Pak Andika sudah bilang, jangan cepat-cepat, makan dulu. Metadona jadi marah itu. Saya peduli sama anggota kelompok saya, Pak. Kamu kelompok di sini ya, Metadona? Ya, Pak. Ada yang ingin bertanya? Baiklah, sepertinya tidak ada ya. Kalau ada mungkin tanya di grup aja atau apa gitu. Oke, baiklah saya tutup presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan atau kesalahan kami mohon maaf. Baiklah, lanjut ke kelompok selanjutnya.